Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kita kali ini adalah apa yang membuat dia yakin memilihmu. Di depanku sudah ada dua tumpuk kartu yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisimu. Entah kondisimu sekarang sudah menikah atau belum menikah, bebas di sini. Penggambarnya nggak pengaruh, yang penting hatimu memilih yang mana. Oke, kalau kamu butuh waktu lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Aku juga udah nyiapin timestamp di bawah, jadi kamu bisa langsung menuju ke kartu pilihanmu. Oke, sampai ketemu lagi di sana. Hai teman-teman yang memilih pile pertama, kita akan lihat di sini ya. Apa sih yang membuat dia ini yakin untuk memilih kamu? Kita akan lihat bareng-bareng. Ada The Fool. Ada Ten of Cups. Knight of Pentacles, ada The Hangman. Oke, yang bisa aku lihat di sini adalah dia ini memilih kamu karena kamu dan dia sama-sama sudah punya visi dan misi atau tujuan yang sama, yaitu membangun sebuah keluarga. Jadi di sini kalau kamu belum menikah, kamu sudah membicarakan mengenai hal ini dan punya goal yang sama. Kalau kamu sudah menikah, ya sangat mungkin kamu sudah dalam situasi ini atau sedang menuju ke situasi ini, di mana keluarga yang berbahagia dengan ayah ibu yang hangat, dengan anak-anak yang lucu menggemaskan kayak gitu. Dan terlebih dari itu semua, aku lihat di sini hubungan kamu dan dia ini dinikmati pelan-pelan, dalam artian gini, kamu dan dia ini menikmati kisah cinta kalian berdua dengan pelan-pelan tapi pasti. Nggak yang terburu-buru, karena di sini ada Knight of Pentacles yang menandakan bahwa kamu dan dia sama-sama menikmati prosesnya. Kamu di sini bukan orang yang suka nge-push pasangan kamu untuk misalnya kapan kita nikah, kapan kita begini, kapan kita begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Enggak, di sini kamu santai, makanya di sini dia nyaman, dia bisa menjadi dirinya sendiri yang nggak hanya fokus ke cinta, nggak hanya fokus ke kamu, tapi juga dia realistis untuk juga mengejar hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, hobi-hobinya dia, terus juga mengenai keuangan, pekerjaan dia kayak gitu. Jadi aku lihat di sini kamu sangat support ke dia pada apa yang dia lakukan untuk mengembangkan dirinya, untuk nambah tabungan juga tentunya di sini. Makanya di sini dukungan dari kamu itu sangat-sangat dia hargai. Makanya di sini Six of Cups sebagai penanda ya, ini pas banget karena kalian berdua sama-sama bisa saling membagi cinta dan sayang dengan sangat adil. Dia memberi, kamu juga memberi, kayak gitu. Jadi nggak ada pihak yang merasa bekerja terlalu banyak atau memberi perhatian terlalu lebih tapi nggak mendapat balasan yang sama, kayak gitu sih di sini. Dan ya aku lihat di sini kalian sama-sama ini tipe yang ketika memulai sebuah hubungan itu nggak mau membawa-bawa yang lama. Jadi ya sudah, masa lalu biarlah berlalu, jadi pelajaran. Yuk sekarang kita berjalan menuju hubungan kita yang baru ini, yang kita berdua nikmati bersama, kayak gitu. Jadi sangat mungkin di sini kamu juga bukan tipe yang suka mengungkit-ungkit masa lalu atau membanding-bandingkan dia dengan mantan-mantan kamu gitu, enggak. Makanya di sini dia happy menjadi dirinya, goalnya kalian berdua sama, dan kamu sebagai support system terbaiknya dia, kayak gitu. Selain keluarganya tentu saja kamu adalah yang terbaik yang mendukung setiap langkahnya dia. Dan di sini ada The Hangman yang bisa aku rasakan bahwa kamu ini bukan tipe orang yang suka ngejudge. Jadi kalau misalnya kamu rasa pasangan kamu ini ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang membuat kamu kecewa, nah kamu ini tipe yang bisa mengutarakan gitu loh. Jadi aku tuh kecewa kamu begini, aku kecewa karena kamu begitu, seperti itu. Dan di sini kamu juga tipe yang bisa mendengarkan dari perspektif yang berbeda-beda, dalam artian gini, kamu bisa menempatkan diri kamu di posisi dia. Makanya di sini kamu bisa kukatakan tipe yang pengertian. Makanya itu juga dia sayang banget ke kamu. Karena itulah dia memilih kamu sebagai pasangannya. Entah di sini kamu masih dalam tahap pacaran atau kamu sudah menikah bersama dengan dia. Kayak gitu loh. Jadi pertumbuhan ini, cinta kamu dan dia ini nggak hanya mengenai hal-hal yang romantis-romantis aja, yang dipamer-pamerin di sosial media, tapi juga mengenai kebersamaan, kehangatan, goal yang sama, dan yuk kita berjuang bareng untuk hubungan ini, kayak gitu. Jadi kemungkinan kamu dan dia yang di sini ini sudah sama-sama mendewasa sih. Dewasa itu nggak mengenai usia aja, tapi juga pemikiran, pola pikir, dan segala pendewasaan yang sudah kamu dan dia lalui bersama. Seperti itu teman-teman, dan aku akan lihat di sini juga. Apalagi hal-hal yang membuat dia ini memilih kamu sebagai pasangannya. Secret Admirer.
ini kemungkinan besar sih salah satu dari kamu atau dia memang dari awal itu jatuh cinta pandangan pertama sih, atau kayak udah kenal lama ya. Six of Cups ini kan energinya nostalgia, ketemu dengan orang lama atau udah lama kenal, terus tumbuhlah pelan-pelan cinta itu. Nah ini juga sama sih, jadi pengagum rahasia. Mungkin dia ini memang pengagum rahasianya kamu, diem-diem sebelum dia menyatakan rasa sukanya, sebelum dia menyatakan keseriusannya. Dia udah lama banget suka sama kamu, cuma mungkin karena dia tipe yang nggak suka terburu-buru, dia tuh kayak pelan-pelan meyakinkan dirinya. Oke, akhirnya dia siap untuk menyatakan rasa sukanya, untuk hubungan yang lebih serius lagi kayak gitu. Dan kita lihat ada apa lagi. Nah, kalau di sini aku lihat memang dia ini selalu mengusahakan bagaimana melayani atau memperlakukan kamu, lebih tepatnya dengan baik. Jadi dia itu sangat-sangat tidak ingin kamu itu kecewa, terluka. Begitupun juga sebaliknya. Kamu di sini tipe yang ingin mengusahakan yang terbaik buat dia, dan dia melihat usaha itu, dan dia juga membalas usaha kamu itu dengan tindakan yang sama juga. Jadi memang bisa aku bilang, seperti aku bilang tadi, hubungan ini nih seimbang, dua-duanya sama-sama berjuang, nggak yang pincang sebelah. Jadi itu yang membuat dia sangat menikmati hubungannya bersama dengan kamu. Nah, will you be mine? Kalau ini sih udah jelas sih, dia bener-bener ingin bersama dengan kamu, menua bersama, menjalani hidup berdua. Dan sangat mungkin kalau misalnya di sini kamu dan dia belum menikah, arahnya dia memang sudah ke sana sih ini. Maukah kamu menjadi milikku bersama denganku, kayak gitu, dalam ikatan yang legal, baik secara agama maupun hukum negara. Kayak gitu sih, ini so sweet banget sih buat teman-teman yang memilih Six of Cups ini ya. Dan ada satu hal di sini yang mungkin pernah terjadi di masa lalu kamu dan dia. Mungkin di sini dia menyesalinya tuh lebih kepada kenapa nggak dari dulu aja kita jadian gitu. Kenapa nggak dari dulu aja aku serius sama kamu gitu. Kenapa aku harus menunda-nunda atau berpikir terlalu lama untuk bersama dengan kamu. Karena memang dari dulu dia ini pengagum rahasianya kamu. Atau bisa juga sebaliknya ya, karena ini general reading, bisa vice versa. Kayak gitu sih. Penyesalannya penyesalan yang manis sih kalau di sini. Nah kan, aku tidak bisa melupakan semua hal yang berkaitan denganmu. Ya udahlah ini, yuk nikah yuk gitu. Dan ya itu sih, semua yang ada di gambar ini terungkap di sini, dan itu memang begitulah keadaannya. Dan kalau misalnya kamu memilih ini ya, semoga memang seperti itulah kejadiannya. Ya, boleh diamini sama kamu, dan ya silakan ambil segala energi positifnya. Dan itu semua yang bisa aku reading mengenai kamu yang memilih kartu pertama. Dan kita akan masuk ke kartu yang kedua. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, yaitu Four of Wands. Kalau di sini Four of Wands ini adalah kartu yang menandakan sebuah usaha untuk menuju jenjang yang lebih kokoh, yang lebih serius, pondasinya tuh lebih kuat gitu. Jadi sangat mungkin di sini sih harapan kamu atau dia atau kalian berdua sudah menuju ke pernikahan. Kayak gitu. Dan aku akan lihat lagi kartu lainnya, apa sih yang membuat dia yakin memilih kamu. Ada Ten of Wands, ada Queen of Swords, ada Knight of Swords, ada The Empress. Oke. Yang bisa aku lihat di sini adalah mengenai bagaimana hubungan ini terjadi atau berjalan dengan banyak hal, kendala, ujian dan sebagainya. Tapi tenang dulu, ini readingnya bagus kok. Tapi di sini aku lihat kamu dan dia ini fokus, yakin, saling percaya bahwa hubungan kamu ini, cinta yang ada di hati kalian berdua ini bisa kuat dan tangguh menghadapi berbagai hal yang terjadi. Jadi sangat mungkin di sini memang sejak awal hubungan kamu ini, ya sebagian mungkin di sini ada yang nggak dapat restu, mungkin karena perbedaan, beda agama, beda suku dan sebagainya, atau mungkin terhalang LDR, jarak dan sebagainya. Maka ini hubungan ini berjalan dengan cukup berat dibandingkan pasangan-pasangan lain. Hubungan kamu dan dia ini lebih menantang. Tapi dengan keteguhan hati kamu, dengan kuatnya kamu menghadapi beban yang sangat teramat berat ini, Ten of Wands ini berat banget loh bebannya. Itu nggak hanya fisik yang capek, mental, pikiran, dan bahkan air mata keluar kayak gitu. Demi hubungan ini berjalan sebagaimana yang kalian berdua harapkan, seperti itu. Dan di sini dia melihat
betapa tangguhnya kamu. Dan di sini dia juga membalas perjuangan itu. Jadi di sini nggak hanya kamu yang berjuang sendirian, kayak gitu. Jadi kalian berdua ini pasangan yang sama-sama kuat sih, sama-sama logis. Jadi walaupun banyak sekeliling kalian ini yang mungkin mempertanyakan hubungan kalian, yang pesimis gitu ya, tapi kalian berdua secara logis bisa. Nggak hanya hati yang bekerja, tapi kelogisan pikiran kalian mengatakan bahwa bisa, pasti bisa. Dan setangguh itu kamu dan dia. Queen of Swords ini adalah sosok perempuan yang tangguh, yang dia ngerti maunya dia apa, dia mandiri, dia bisa mengambil kontrol tetapi nggak overprotective gitu loh. Dia ngerti harus bersikap gimana, mengambil keputusan yang bagaimana, nggak mencela-mencele, tegasnya luar biasa. Itu yang membuat dia yakin untuk memilih kamu, karena dengan beratnya situasi yang harus kalian berdua hadapi, dia butuh sosok yang tangguh ini, kayak gitu. Dan juga ada Knight of Swords. Jadi kalian berdua ini seimbang sih, bisa kukatakan perjuangannya. Knight of Swords ini adalah pejuang yang pemikir yang handal. Dia ini juga sangat-sangat berani menghadapi sebuah situasi yang kadangkala nggak menyenangkan, harus bisa berkompromi bahkan mungkin dengan orang tuanya sendiri, tapi dia di sini mempertahankan kamu, atau sebaliknya kamu yang mempertahankan dia tanpa kamu harus melukai hati orang tua kamu atau mungkin sahabat-sahabat kamu, keluarga kamu, kayak gitu. Makanya di sini ada The Empress. Perjuangan kamu dan dia ini menghasilkan sebuah abundance, berkah, rezeki yang sangat banyak di hubungan kamu dan dia. Jadi sangat mungkin memang arahnya akan ke pernikahan sih kalau aku lihat di sini. Sama seperti kartunya, karena di sini The Empress gak hanya mengenai abundance, kenyamanan, keamanan, hati yang berbahagia dengan kelimpahan berkah yang luar biasa, tapi juga ada kehamilan di sini. Kehamilan itu kan lebih kepada keseriusan ya, karena akan ada anak yang lahir setelah itu. Jadi kalau memang tujuannya di sini adalah pernikahan, semoga ini memang jalannya kamu dan dia. Dan ya lebih dari itu, kalau kamu memang merasa bahwa hubungan ini cukup berat, tapi karena kalian berdua saling support, saling menguatkan, di saat yang satu nangis, yang satu menguatkan. Di saat satu mulai ngerasa lelah, capek, mulai putus asa, yang satu jadi pundak yang siap untuk menampung segala tangisan, air mata, dan segala kelelahan pikiran, seperti itu sih. Jadi bisa kukatakan hubungan ini akan sangat mendewasakan kamu dan dia, kayak gitu. Dan gak semua pasangan lo bisa melalui tahap yang seperti ini, yang seberat ini gitu. Makanya di sini kamu dan dua benar-benar tangguh. Nah, ada keraguan memang di awal mengenai hubungan ini. Aku ragu dengan hubungan ini. Tapi pada akhirnya kamu dan dia sama-sama berjuang di sini. Kamu menemukan sesuatu yang klik di dia, dan dia menemukan sesuatu yang klik di kamu yang gak dia temukan di orang lain, yang mana dia akan, yuk, ayo kita buang segala keraguan ini, kita bisa, yuk. Hebat sih kamu dan dia ini, karena seberat itu ujiannya. Ini sama seperti file pertama ya. Aku berharap aku bisa memperlakukan kamu lebih baik gitu. Jadi mungkin di sini ada sebuah situasi di mana dia ini secara nggak langsung membawa kamu ke sebuah perjalanan yang kurang menyenangkan, dan itu di luar kendali dia, bukan maunya dia. Misalnya gini, contoh aja ya. Misalnya di sini kamu dan dia terhalang restu sebab beda katakanlah agama atau suku. Itu kan sesuatu yang nggak bisa dikontrol ya. Kamu lahir di keluarga yang mana, kamu kan nggak bisa kontrol. Dia juga demikian. Jadi di sini mungkin ada kata-kata orang tuanya yang menyakiti kamu secara langsung atau nggak langsung, dan itu membuat kamu kecewa, dan dia juga ngerasa bersalah dengan kamu, kayak gitu. Jadi sebenarnya dia di sini berjuang untuk membuat kamu nyaman dengan hubungannya. Tapi memang hubungan nggak segampang itu. Untuk mencapai sebuah fondasi yang kuat ini ada banyak step dan step yang harus dilalui, kayak gitu ya. Tapi hebat sih teman-teman yang memilih Four of Wands ini, ketangguhannya luar biasa. Lalu aku minta maaf pada semua hal yang pernah aku lakukan. Jadi bisa aja di sini sih ada hal-hal yang dia menyakiti kamu, atau orang terdekat dengan dia yang menyakiti kamu, dan dia sangat terluka juga dengan hal itu. Melihat kamu menangis, melihat kamu terluka dengan apa yang terjadi, itu juga melukai dia. Dan dia di dalam hati terdalamnya dia sangat minta maaf, sangat menyesali apa yang sudah terjadi, dan dia berharap itu tidak terulang kembali. Seperti itu ya yang keluar di sini. Wow, energinya berat ini. Tapi bagus, maksudnya di sini perjalanan kamu dan dia bagus karena saling menguatkan. Jarak di antara kita membuatku putus asa. Sangat mungkin mostly di sini LDR sih. LDR, beda jarak, beda kota, beda negara, atau mungkin beda rumah ibadah ya.
Ya berat sih memang kalau sudah begitu, kalau sudah urusannya agama. Ya kalau jarak masih bisa lah ditempuh pakai pesawat walaupun uangnya bakal kebakaran, tapi kalau sudah urusannya agama memang. Dan kita lihat ada apa lagi. Nah, pada akhirnya segala perjuangan, segala lelah, air mata, dan ketidakwarasan yang terjadi saat menjalani hubungan ini menjadi sebuah berkah bagi dia, bahwa betapa dia beruntung memiliki seseorang seperti kamu yang tangguhnya luar biasa. Gak semua orang loh bisa kayak kamu menghadapi situasi yang sangat sulit ini, apalagi kalau memang berhubungan dengan agama ya, beda rumah ibadah. Ini sih gak hanya kamu dan dia, mengenai keluarga juga, mengenai kerelaan hati pada akhirnya. Dan ya apapun keputusan kamu dan dia mengenai hubungan ini ke depannya, semoga yang terbaik buat kamu dan dia. Dan kalau memang impiannya menuju pernikahan, semoga sampai di tahap itu ya, teman-teman di sini yang memilih gambar kedua. Oke, buat teman-teman di sini, makasih sudah mampir ke videoku. Semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya. Bye bye.